Yang kami tunggu-tunggu adalah arahan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama-tama saya bismillahirrahmanirrahim menyampaikan syukur alhamdulillah akhirnya saya bisa berkunjung ke Fak-Fak. Setelah pada masa yang lalu saya sudah berkunjung ke Kaimana. Ya. Dan mungkin jangan-jangan baru ada wakil presiden yang datang ke Fak-Fak ini. Ibu Mega. Wah ya, berarti saya yang kedua. Dan saya juga datang sebagai ketua dari PP3 OKP untuk memastikan bahwa upaya percepatan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan sekaligus juga ingin bertemu, menyapa dari para tokoh masyarakat selain pemerintah, juga tokoh agama, tokoh adat, baik itu raja-raja dan juga pimpinan adat yang lain. Dan Fak-Fak ini menurut saya ini luar biasa, satu-satunya yang ada menterinya ya yang mewakili Papua dari Fak-Fak. Ini luar biasa dan menteri ini penting sekali. So, ini masalah investasi itu ada di tangan beliau ini. Ya. Dan saya melihat bahwa Papua ini sesuai dengan arahan yang sudah kita canangkan supaya menjadi Papua yang cerdas, Papua yang sehat, dan juga Papua yang sejahtera. Ini yang ingin kita percepat pembangunannya. Di Papua ini alhamdulillah sudah dibangun lapangan terbang. Ini satu kemajuan yang insya Allah akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo nanti pada bulan Agustus. Ya, ya antara Agustus September diresmikan. Dan juga tadi sudah mulai dibangun pabrik pupuk. Ini juga satu investasi yang luar biasa. Dan saya dengar direncanakan akan dibangun smelter dari Freeport di Fak-Fak ini. Ya. Dan juga sudah dibangun pasar apa namanya? Ya sudah. Ini saya kira ini merupakan hal-hal yang akan bisa mempercepat proses pembangunan di Fak-Fak, kemajuan di Fak-Fak. Dan kemarin ketika saya melihat pengolahan wafala, saya bicarakan dengan Pak Bahlil hal-hal yang menjadi keluhan, ya keinginan termasuk juga untuk mesin pengering dan untuk membuat butter ya butter magnet butter ini katanya itu akan lebih punya nilai kalau itu dibangun. Saya akan rapat bersama Pak Bahlil dan menteri-menteri terkait di Jakarta. Dan juga perluasan lahan ya
kepala yang khas dari fak-fak ini, atau yang disebut kepala negeri ya, kepala negeri yang katanya nilai jualnya jauh lebih tinggi. Ini sudah tadi saya sudah bicarakan, dan nanti sepulang kami Jakarta akan kami adakan pertemuan ya, semua hal yang. Jadi saya pikir ini tanda-tanda bahwa fak-fak ini akan maju. Adapun mengenai beberapa masalah ya yang sudah diucapkan juga di Kaimana di sini, ingin supaya suku Umbrai ya, aku adat Umbrai ini untuk jadi provinsi, itu saya sudah bilang nanti akan kita bicarakan. Untuk sekarang ini Papua itu sementara sudah dicukup dulu dengan 6 provinsi. Di Papua 4 provinsi, Papua Barat 2 provinsi. Ini 6 dulu. Ini supaya ini berjalan dulu dengan baik. Ya. Ada dua yang minta jadi provinsi baru. Yang satu di sini, yang Berai. Yang satu di provinsinya Pak Biak Numro. Pirai ya. Jadi itu 2 ini minta dibuat lagi provinsi. Saya bilang nanti kita bicarakan lagi. Tapi terlebih dahulu ini supaya berjalan dengan baik dulu. Kemarin saya baru meletakkan batu pertama pembangunan kantor Papua Tengah di Nabire. Ya, diletakkan di bukit ya, daerah baru sama sekali. Itu merupakan satu terobosan dan nanti akan bisa dibangun daerah-daerah sekitarnya. Dan belum lagi nanti di Papua Selatan, kemudian Papua Pegunungan, ya ada 3 di Papua, kemudian di Barat Daya juga. Ini dulu, ya. Kalau ini sudah baik, saya kira, dan situasi memungkinkan, saya kira tidak mustahil nanti akan ditambah lagi provinsinya. Jadi sabar dulu, ya. Hal-hal lain juga insya Allah akan kita terus. Saya menyambut gembira tentang adanya kerukunan ya antara umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ya, kemudian juga semangat NKRI ini modal saya kira dasar kita di dalam membangunnya. Filosofi Tungku 3 batu, ini saya kira sesuatu yang harus bukan hanya dilestarikan tapi dilakukan peningkatan penilaian diberikan nilai-nilai yang nanti bisa menjadi pola hidup ya. Jadi 1 tungku 3 batu itu saya kira menjadi filosofi yang mendasari berbagai aktivitas ya, diupdate dalam bentuk bukan hanya slogan tapi dalam bentuk tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Jadi selalu bersama dalam mempersoalan segala masalah. Nah kalau itu terus insya Allah menurut saya fak-fak ini walaupun jauh dari ibu kota tapi dia akan menjadi daerah yang maju ya sesuai dengan keinginan kita semua. Apalagi punya sejarah panjang ya. Islam juga sudah masuk sejak abad ke-14. Kristen juga sudah masuk sejak. Jadi nilai-nilai agama juga menjadi tatanan hidup. Jadi cara hidup yang kita bisa bangun. Sebagaimanapun agama adalah penting buat kita bangsa Indonesia.
Dan ini menjadi contoh untuk juga daerah-daerah lain. Jadi kerukunan ini saya kira penting, ya. Sebab kerukunan nasional itu tidak akan terwujud tidak ada kerukunan antar agama. Kerukunan umat beragama adalah unsur utama daripada kerukunan nasional. Sebab kalau umat beragama tidak rukun, ini kerukunan nasional akan terganggu. Dan daerah-daerah yang pernah mengalami ketidakrukunan itu dampaknya luar biasa. Kemundurannya yang pernah terjadi di Ambon, ya, itu jangan lagi terjadi di mana-mana. Itu sudah masa lalu yang tidak boleh terulang. Nah, ini saya gembira karena di Fak-Fak ini semuanya bisa hidup rukun dan bisa saling bantu sesuai dengan falsafahnya, ya, satu tungku, tiga batu. Barangkali itu hal yang saya bisa sampaikan, dan insya Allah saya sudah dengar apa yang dan sudah dicatat oleh staf saya, hal-hal yang akan mungkin ditindaklanjuti. Ada yang masih harus dibicarakan lebih jauh, ya, ada yang, tapi masalah pala ini saya pikir saya sudah bicara dengan Menteri Investasi yang juga putra Fak-Fak, ya, untuk kita bertemu, jangan sampai keinginan masyarakat tidak terwujud. Saya kira itu, ya, setuju gitu ya. Baik, terima kasih. Ini saya kira pertemuan yang produktif, pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang akan bisa membawa kemajuan. Dan harapannya Pak Menteri tadi itu juga diperhatikan, ya, supaya semua program-program yang sudah dicanangkan itu didukung bukan oleh pemerintah daerah tapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat, mengawal, ya, jangan sampai ada yang tersendat karena adanya langkah atau penolakan dari masyarakat sebagian yang hanya melihat dari sisi saja, satu sisi saja, dari kepentingan saja, bukan dari kepentingan seluruh masyarakat di Fak-Fak ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Bupati. Sampah.